Ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel namanya Barsisah. Barsisah. Barsisah Bani Israel ini, dia seorang yang sangat kental dengan ibadah. Luar biasa kalau sudah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak peduli siapapun. 70 tahun dia tidak pernah maksiat kepada Allah. Siapa di antara kita yang satu hari saja tidak maksiat? Tidak bisa gitu. Kayaknya satu hari itu wajib maksiat kita. Entah mata kita mandang paha orang, kalau paha ayam tidak dosa, kalau paha perempuan dosa lah. Ya. Entah telinga, entah mulut mencaci, memaki, gibah, macam-macam ya kan. Ini 70 tahun tidak pernah maksiat, ikhwan. Disegani oleh Bani Israel, Barsisah ini. Dan dia tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, saumahnya. Bahkan suatu ketika setan ini pernah berkumpul mengadakan rapat untuk menggoda Barsisah. Bahkan iblis turun tangan untuk berusaha menyesatkan Barsisah. Tidak bisa juga. Hebatnya Barsisah ini, iblis turun tangan tidak tergoda, karena dia betul-betul orangnya takwa, wara, saleh, dan begitu seterusnya. Tetapi suatu ketika setan membuat taktik untuk menggoda Barsisah dengan cara khutuwat, selangkah. Jadi suatu ketika ada 3 putra anak raja yang kerajaannya direbut orang, ingin diambil kembali. 3 anak muda ini ingin memimpin perang, merebut kekuasaan ayahnya yang diambil. Masalahnya 3 anak muda ini punya adik perempuan dan tidak bisa ditinggalkan mereka, sehingga mereka berpikir, kemana kami harus menitipkan anak perempuan ini, adik perempuan ini. Tidak ada yang bisa dipercaya, takut kenapa-kenapa gitu. Akhirnya kemudian teringatlah dengan Barsisah. Oh, boleh jadi kalau kita titipkan di Barsisah ini, dia kan seorang ahli ibadah Bani Israel yang sangat terkenal kesolehan. Boleh jadi kita lebih yakin dan percaya adik kita dirawat dia sampai kita pulang atau kita mati syahid. Sepakat 3 orang ini datang kepada Barsisah. Ya Barsisah, kami hendak berjihad. Kami ingin menitipkan saudara kami, saudari kami, tapi Barsisah pada awalnya menolak, tidak mau, takut fitnah. Tetapi dibuju, akhirnya setan datang dan membisikkan di telinga Barsisah, ini kesempatan untuk beramal saleh, lakukan. Terpengaruh Barsisah akhirnya, oh boleh juga. Lah Barsisah ini punya rumah 2 lantai pakai kayu. Dia tinggal di atas, kemudian wanita ini tinggal di bawah. Dan syaratnya Barsisah, boleh adik kamu dititipkan di sini sampai kalian bertiga pulang. Syaratnya jangan keluar dari rumah. Artinya harus dikunci, tidak boleh keluar, tidak boleh dilihat oleh dia. Deal or no deal? Deal. Oke, udah deal. Akhirnya 3 orang ini berjihad, dan adik perempuannya di dalam rumah itu tidak pernah keluar. Jadi Barsisah itu kalau ngasih makan, maka makanannya hanya diletakkan depan pintu, diketuk tanpa ngomong, pergi. Begitu setiap hari. Tapi syaitan ini pintar, nggak sekolah pun cerdas setan. Akhirnya kemudian setan ini membisikkan ke Barsisah, ya Barsisah, sopan sikitlah ngasih makan. Masa taruh begitu diketuk pergi?
ucapkan salam. Oh betul juga katanya, kena dia. Akhirnya Barsiso meletakkan piring, mengetuk pintu, Assalamualaikum. Kata si gadis di dalam, Waalaikumsalam. Awalnya Barsiso tidak pernah mendengar suara perempuan. Terdengar suara perempuan. Ingat, suara itu memfitnah ikhwan. Dulu ada penyiar radio, kalau dengar radio itu indah suaranya, oh nampaknya cantik. Rupanya pas ketemu nggak jelas mukanya. Berarti menang suara nggak menang muka, gitu ya. Tapi kan memfitnah suara itu. Akhirnya kemudian Barsiso berusaha menghilangkan waswas syaitan. Kemudian suatu hari syaitan ini membisikkan lagi kepada Barsiso dan mengatakan, ya Barsiso, tidakkah engkau tahu bahwa wanita itu sudah lama di dalam rumah itu? Boleh jadi dia sakit, boleh jadi dia punya hajat, boleh jadi dia ingin mengatakan sesuatu. Cobalah tanya kondisi, jangan salam pergi. Akhirnya Barsiso ngasih makan, mengucapkan salam, tanya kabar. Kalau baik-baik, alhamdulillah baik-baik. Akhirnya kemudian Barsiso pun senang karena tidak sakit, tidak perlu hajat apapun, semua sudah terkendali. Setan datang lagi dan mengatakan, ya Barsiso, tidakkah kasihan wanita itu terkurung? Boleh jadi dia bosan, pengen ngobrol. Ajalah dia bicara, kan? Akhirnya kemudian Barsiso pun ngasih makanan, mengucapkan salam, tanya kabar, mulai berbincang walaupun di balik pintu. Tapi kalau sudah bincang-bincang, tanya kabar dan begitu seterusnya, kan makin akrab tuh. Syaitan datang lagi, ya Barsiso, sopan sikit lah, masa bicara balik pintu? Bukalah pintu tuh, katanya. Subhanallah, setan kan selangkah jadi juga masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak terjadi apa-apa, hanya ngobrol saja. Tetapi akhirnya setan masuk ke hati Barsiso, masuk kepada wanita tersebut. Akhirnya saling jatuh cinta, berzinahlah Barsiso dengan gadis itu. Bayangkan, disuruh dijaga malah berzinah pula di situ. Hamil pula wanita itu. Ketika kemudian hamil 9 bulan, punya anak. Ini saudaranya yang 3 belum datang. Akhirnya kemudian setan datang lagi, ya Barsiso, kalau seandainya 3 saudaranya selamat dan pulang, kemudian kok ada bayi di situ, tentu mereka tidak akan diam saja, tentu akan tanya, itu bayi siapa? Pasti mereka akan curiga. Hilangkan buktinya. Kalau engkau sudah berzina dengan wanita itu, bunuh bayi itu. Ya, bisikan syaitan. Akhirnya Barsiso pun mengambil bayi itu, kemudian betul-betul dibantai, dibunuh. Dia ahli ibadah 70 tahun. Akhirnya kemudian dipendamlah di belakang rumah dia, dikubur, menghilangkan barang bukti. Dihilangkan barang bukti supaya jangan curiga ada pembunuhan. Dimatikan CCTV-nya supaya jangan nampak dia bunuh. Akhirnya kemudian lambat laun setan datang lagi dan mengatakan, ya Barsiso, mungkin enggak wanita itu akan tutup mulut setelah kau bunuh bayinya? Kankah dia akan marah dengan kamu? Bisa dia tutup mulut dan tidak bicara kepada 3 saudaranya bahwa engkau sudah menzinahinya, punya anak, kau bunuh pula anaknya, dia perempuan punya perasaan. Kata Barsiso, lalu apa yang harus saya lakukan? Kata iblis dan syaitan itu, bantai dia. Ya,
Pembunuh itu biasanya berdarah dingin. Kalau pernah satu kali membunuh, dia akan mudah membunuh. Makanya dalam Islam itu hukumannya kisos, kan dibunuh. Karena pembunuh itu berdarah dingin. Akhirnya kemudian dibantailah wanita itu, 2 nyawa sekaligus di tempat ibadahnya. Kemudian Barsisa mencari akal apa yang harus dikatakan kepada 3 saudaranya. Ketika betul-betul 3 saudaranya selamat, nanya saudarinya di mana. Dengan entengnya Barsisa mengatakan, saudarimu tidak betah di sini, dia pergi entah berantah kemana. Saya pun tidak tahu. Karena yang ngomong Barsisa, ahli ibadah, disegani Bani Israel, tidak pernah keluar dari saumaahnya. Percaya saja 3 orang ini. Dengan menyesalnya 3 orang ini kenapa meninggalkan adiknya, sehingga sekarang hilang adiknya, mencari kemana. Akhirnya kemudian ketika tertidur 3 orang ini, syaitan datanglah ke 3 orang ini, kemudian masuk ke mimpinya. Masing-masing mimpinya ada kemiripan. Diberikan bisikan bahwa saudarinya itu dibunuh Barsisa. Akhirnya kemudian ketika terjaga 3 saudara ini saling menceritakan mimpinya. Kok 3-tiganya sama mimpinya? Curigalah kepada Barsisa. Mulai mereka berkemas mengambil pedangnya, kemudian kembali menuju tempat ibadahnya Barsisa. Sebelum kemudian 3 orang ini sampai ke tempat Barsisa ini, iblis sudah duluan sampai di tempat Barsisa dan mengatakan, ya Barsisa, 3 saudara dari wanita yang kau zinahi, kau bunuh, dan anaknya kau bantai itu sudah tahu kau pembunuhnya, dan mereka datang hendak membunuh. Kata Barsisa, lalu apa solusinya? Kata syaitan, saya punya solusi, manjur, kau akan selamat. Caranya apa? Saya akan kasih tahu caranya, tapi tolong kau sujud dulu kepadaku. Kalau kau sujud kepadaku, kau kasih tahu. Akhirnya sujudlah Barsisa kepada iblis. Ketika dia sujud, datang pula 3 orang ini. Dibantailah Barsisa saat sujud kepada iblis. Dari sini turun ayat surat Al-Hasyr ayat 16-17 menceritakan tentang Barsisa. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidina fiha wa dzalika jazaa'u zalimin. Seperti permisalan syaitan kepada berkata kepada manusia, kufur kamu, sujud kamu kepadaku. Ketika betul-betul orang ini sujud kepada syaitan dan kufur, kemudian dibunuh, maka syaitan langsung lari dan mengatakan, inni bari'um mink, sekarang urusanmu dengan 3 orang ini, saya gak ikut campur, katanya. Akhirnya syaitan pun pergi dan mengatakan, saya takut kepada Allah. Setan aja takut sama Allah. Rabbal alamin, pemilik Rabb alam semesta. Fakana akibatahuma, maka apa yang terjadi akibat keduanya, syaitan dan pembunuh ini akan dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Begitulah pembunuhan. Dalam Islam sendiri, dosa bunuh itu bukan dosa kecil, dosa besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menyertakan dosa bunuh itu berturut-turut dengan dosa besar lainnya. Pertama syirik, kedua membunuh, ketiga berzina. Berturut-turut disebut satu nafas. Allah mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan bersama Allah selainnya,
dan orang-orang yang tidak pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, dan orang-orang yang tidak berzina. Lihat 3 dosa beruntun: syirik, membunuh, berzina. Kenapa berzina disebutkan setelah pembunuhan? Karena umumnya zina ini mengantarkan kepada pembunuhan. Ya, zina ini mengantarkan kepada pembunuhan. Betapa banyak kemudian bayi-bayi yang terlahir dari hasil zina dibunuh, kan? Dibunuh. Atau mungkin si laki-laki tidak mau bertanggung jawab, dibunuhnya perempuannya. Dan itu kasus biasa di negeri kita ini. Antum tinggal klik di YouTube, keluar semua beritanya. Karena memang 3 dosa berantai ini dosa yang banyak dilakukan terutama di masyarakat kita ini. Di zaman Rasul, ikhwan, ada seseorang yang sangat dicintai Nabi SAW, cucu daripada anak yang dicintai Rasul. Rasul itu punya anak angkat namanya Zaid ibn Harithah. Itu sangat dicintai Nabi. Sebagai pelipur lara karena anak laki-lakinya Rasul meninggal semua. Jadi ketika Khadijah kemudian menghadiahkan Zaid, kemudian diambil anak angkat Rasul. Sayangnya Rasul kepada Zaid ibn Harithah. Punya anak Zaid ini namanya Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ini satu-satunya panglima perang termuda di zaman Rasul yang pernah ada dan dijadikan Rasul menjadi pemimpin perang sebelum wafatnya Nabi. Sementara tentaranya Abu Bakar, Umar, Utsman luar biasa. Dalam satu peperangan, Usamah ibn Zaid ini bersama orang Ansar menyerbu musuh, dan musuhnya kocak-kacir, lari tunggang langgang. Rupanya ada satu orang musyrik ditinggal kawan-kawannya, dia pun kabur, dikejar sama Usamah dan satu Ansar ini. Ketika sudah kepepet, mungkin masuk gang buntu, tidak bisa keluar. Tiba-tiba majulah sahabat Ansar dan hendak menebas. Tiba-tiba hampir tebasan itu kena, mengucap syahadat pula dia, asyhadu an la ilaha illallah. Tak jadilah orang Ansar memenggal kepalanya, disarungkan kembali pedangnya, pergi dia. Usamah bin Zaid ini melihat kenapa tak jadi. Dia langsung mendekati, kemudian dicabut pedangnya. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tetap Usamah menusuknya. Mati orang ini. Kabar ini sampai kepada Nabi. Kemudian Rasul mengatakan, ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah. Hai Usamah, berani-beraninya kau mau membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasulullah, dia takut pedangku, karena sudah kepepet masalahnya. Dia mengucap kalimat itu karena takut pedangku. Maka Rasul mengatakan, tidak wahai Usamah, kau belum pernah membelah dadanya sehingga kau tahu apa isinya. Ya Usamah, apa yang akan dilakukan dengan la ilaha illallah pada hari kiamat apabila dia datang kepadamu dan mengatakan, ya Usamah, kenapa kau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Akhirnya Usamah pun terus meminta maaf. Kata Rasul, terus mengulang kalimat itu. Kata Usamah, laita aslamtu yaumaitin. Coba kalau aku baru masuk Islam, tentu tidak dimarahi seperti ini sama Nabi gitu. Tapi dari sini menunjukkan orang yang dibunuh Usamah ini tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah baca Quran, tidak pernah ibadah. Ketika mau ditusuk baca syahadat, mati. Itu dikatakan muslim sama Nabi SAW, sampai-sampai Nabi SAW menganggap darahnya punya kehormatan, sampai marah sama Usamah, kan? Bayangkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu tentang karamah manusia, bahwa Allah memuliakan manusia, jasadnya itu mulia manusia itu. Walaupun dia orang kafir, tidak sembarang kita membunuh orang kafir kecuali kalau mereka mengangkat senjata. Ya, kalau mereka mengangkat senjata dan isya sudah datang, ya berarti sudah selesai kajian. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.